Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nazil Fuzana Muslih dari Prodi Psikologi Islam kelas 1C. Untuk memenuhi tugas ilmu tauhid, di sini saya ditugaskan untuk mempresentasikan tentang penyelewengan terhadap ilmu tauhid, yaitu berupa syirik dan kafir. Untuk syirik sendiri memiliki 3 poin. Yang pertama, pengertian syirik. Yang kedua, ada macam-macam syirik. Dan yang ketiga, akibat dari sifat syirik. Untuk kafir memiliki 2 poin. Yang pertama, pengertian kafir. Yang kedua, ada macam-macam kafir. Langsung, yang pertama, untuk pengertian dari syirik, yaitu menurut Ibnu Mandzur, syirik berasal dari fi'il madhi, yaitu syaraka, yang berarti bersekutu. Sedangkan menurut KBBI, syirik adalah itikat atau perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Dapat disimpulkan bahwa syirik adalah merupakan perbuatan menyamakan Allah, dan orang yang syirik itu disebut dengan musyrik. Lanjut untuk macam-macam syirik, ada 2, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar sendiri memiliki arti yaitu memalingkan sesuatu bentuk ibadah selain kepada Allah, dan yang dimana menjadikan pelakunya itu keluar dari agama Islam, seperti contoh berserah diri atau memohon ampunan, memohon doa kepada selain Allah. Dan yang paling jelas adalah menyembah selain Allah. Untuk syirik kecil itu tidak menjadikan sesuatu itu yang syirik kecil keluar dari agama Islam, tetapi mengurangi tauhid dan menjadikan wasilah atau perantara kepada syirik besar. Memiliki 2 macam juga, yaitu pertama syirik zahir dan yang kedua syirik khafi. Syirik zahir itu nyata, yaitu dalam bentuk ucapan dan perbuatan, seperti contoh bersumpah dengan nama selain Allah. Itu termasuk syirik kecil yang zahir. Untuk syirik kecil yang khafi itu tersembunyi, dalam artian dalam hal keinginan dan niat, seperti contoh riya ingin dilihat orang-orang, itu adalah contoh dari syirik kecil khafi. Untuk akibat dari syirik, sifat syirik ada 3. Yang pertama, perbuatan zalim. Orang yang syirik itu bisa menjadikan dirinya zalim karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Berarti mendasarkan sesuatu yang tidak berhak kepada yang berhak, yakni Allah, dan merupakan kezaliman yang sangat besar. Menurut firman Allah Quran surat Al-Luqman ayat 13, yang artinya sesungguhnya menyekutukan Allah adalah kezaliman yang sangat besar. Dan ada juga akibat dari sifat syirik, yaitu tidak diampuni dosanya oleh Allah. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Dan akibat dari sifat syirik yang ketiga, yaitu menghapus pahala. Menurut Quran surat Al-An'am ayat 88, yang artinya seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dan dari mereka amalan yang telah mereka perbuat. Jadi mereka percuma memiliki amal baik, tetapi akhirnya memiliki sifat syirik. Hapuslah, hilanglah semua amal ibadahnya. Lanjut untuk pembahasan yang kedua, yaitu kafir. Pengertian kafir. Pengertian kafir itu dalam Islam, dalam bahasa Arab, kafir yaitu kafaro yakfiru kufran, yang artinya adalah
merujuk kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Menurut Kamus Besar Indonesia, Bahasa Indonesia atau KBBI, kafir adalah orang yang ingkar dan tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lanjut saja untuk yang macam-macam kafir. Kafir memiliki dua macam, yaitu muharbin dan zimmah. Kafir muharbin bisa disebut juga kafir harbi, dan yang zimmah itu biasanya disebut kafir zimmi. Untuk orang kafir yang muharbin itu kafir yang tidak bersahabat dengan muslim, yang boleh diperangi orang muslim, yaitu kafir yang memerangi umat muslim dan keberadaannya membahayakan umat muslim. Jadi boleh-boleh saja orang kafir yang dhimmi, yang harbi, orang kafir harbi itu diperangi orang Islam, itu boleh-boleh saja, karena itu membahayakan umat muslim juga. Untuk yang kafir dhimmi itu merupakan kafir yang berada di bawah kekuasaan orang muslim. Kepada mereka, kaum muslim itu justru wajib memberi perlindungan, baik dalam melaksanakan ibadah maupun menjalani kehidupan. Jadi kafir dhimmi itu lebih bersahabat dan lebih dijaga dengan orang muslim. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.